Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syafi'i dengan NIM 12120711476 akan menyampaikan materi hukum laut tentang zona ekonomi eksklusif. Nah, adapun materinya yaitu yang pertama ada pengertian zona ekonomi eksklusif, kemudian konsep zona ekonomi eksklusif, hak dan kewajiban negara zona ekonomi eksklusif, serta hak dan kewajiban negara lain atas zona ekonomi eksklusif. Nah, langsung saja yang pertama itu masuk ke pengertian zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, seperti gambar yang ada di atas. Kemudian yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya serta kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, atau melakukan penanaman kabel dan pipa. Kemudian zona ekonomi eksklusif ini sendiri juga diukur ketika air laut sedang surut. Nah, kemudian masuk ke selanjutnya yaitu konsep dari zona ekonomi eksklusif. Konsep dari zona ekonomi eksklusif atau dalam bahasa Inggris disebut Exclusive Economic Zone berdasarkan pada Hukum Laut Internasional 1982 atau yang lebih dikenal dengan sebutan United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat dengan UNCLOS 1982 yang mana di Indonesia sudah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan secara hukum masih berlaku hingga sekarang. Nah, selain ZEE, secara umum wilayah perairan yang diatur oleh UNCLOS juga menyebutkan tentang laut teritorial atau territorial sea, kemudian zona tambahan atau contiguous zone, kemudian landas kontinen atau continental shelf, dan laut lepas atau high seas. Kemudian konsep zona ekonomi eksklusif ini pertama kali diperkenalkan oleh Proklamasi Truman Amerika Serikat pada 1945 yang memberikan hak negara pantai atas sumber daya laut. Kemudian pada 1952 Deklarasi Santiago memperluas zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut. Kemudian pada 1960-an dan 1970-an banyak negara terutama di Amerika Latin mulai menerapkan zona ekonomi eksklusif 200 mil laut. Kemudian ada deklarasi penting lainnya termasuk Deklarasi Santo Domingo 1970 dan Deklarasi Addis Ababa 1973 oleh negara-negara Afrika. Puncaknya yaitu UNCLOS 1982 mengatur zona ekonomi eksklusif dalam hukum internasional. Nah, kemudian masuk ke selanjutnya yaitu hak dan kewajiban negara zona ekonomi eksklusif. Di zona ekonomi eksklusif, negara pantai seperti Indonesia memiliki hak berdaulat atau sovereign rights untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, kemudian konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut, serta tanah di bawahnya. Hak berdaulat ini bersifat eksklusif dalam arti jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi atau eksploitasi, tidak ada pihak lain yang boleh melakukannya tanpa persetujuan negara pantai tersebut. Kemudian selain itu, negara pantai juga memiliki hak berdaulat atas kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Hal tersebut diatur dalam pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982. Kemudian di samping hak berdaulat, negara pantai juga dibebankan sejumlah kewajiban dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif. Di antara lain yaitu yang pertama ada konservasi sumber daya hayati, yang kedua ada pemanfaatan optimal, yang ketiga ada riset ilmiah kelautan, yang keempat ada perlindungan lingkungan laut, kemudian yang kelima ada kerjasama regional dan internasional. Kemudian ada selanjutnya yang terakhir yaitu hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif.
meskipun negara pantai memiliki hak berdaulat di zona ekonomi meskipun negara pantai memiliki hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif, negara lain tetap menikmati kebebasan tertentu di zona tersebut, yaitu yang pertama ada kebebasan pelayaran dan penerbangan, kemudian yang kedua ada kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut. Nah, kemudian bisa juga bahwa negara yang tidak memiliki zona ekonomi eksklusif bisa mengambil sumber kekayaan alam yang ada di zona ekonomi eksklusif milik negara lain dengan minta persetujuan dari negara pantai tersebut yang memiliki zona ekonomi eksklusif tersebut. Nah, sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.